Oke, nomor 7 bicara begini. Allah yang adalah sumber kemuliaan itu. Jadi di sini ada kata-kata sumber kemuliaan itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi menarik ya. Ada sumber gitu ya, ada sumber tapi tak terhampiri. Wah, cilaka dong ya, saudara ya. Ada sumber tapi tak terhampiri. So, gimana dong? Gitu ya. Nah, seorang manusia pun tak dapat melihatnya. Nah, sekarang pertanyaannya berikut ini adalah cara untuk dapat mencapai dan melihat kemuliaannya. Wah, jadi dari soal ini membuat kontras ya, bahwa ada sumber kemuliaan, tetapi dia tak terhampiri. Terus bagaimana dong untuk dapat mencapai atau melihat kemuliaannya? Nah, teman-teman, kita punya 30 menit ke depan. Saya akan stop di jam 21.30 ya. Sebelumnya itu, oke. Malam hari ini, nanti jam 21.30 baru kita bahas ya, kalau teman-teman ada pertanyaan. Saya punya hanya 2-3 slide. Allah adalah sumber. Nah, kita lihat esensi Allah dulu. Karena penting sekali kan esensi Allah. Nanti bagian terakhir nanti, kebetulan hari ini, uh, Rahel ya. Rahel tuh dapat satu ini ya, sesuatu yang dia pikir kita udah pernah bahas di sini, sehingga mungkin dia juga mau sharing. Tanpa diatur, tapi rupanya Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi teman-teman coba perhatikan. Memang hal-hal yang rahasia itu tersembunyi. Tapi luar biasanya kalau kita ikut tersembunyi. Jadi kita tahu yang rahasia itu. Saya ulang. Rahasia itu pasti tersembunyi. Tetapi alangkah luar biasanya kalau saudara dan saya juga ikut tersembunyi. Sehingga tahu rahasia itu. Oke, bayangkan, ya, teman-teman mungkin nggak tahu safety box ya. Kotak penyimpanan misalnya ya. Kita tidak tahu isinya apa di dalam. Jangan bayangkan yang kecil ya, bayangkan yang besar. Gitu. Kita nggak tahu isinya. Kita nggak tahu. Tapi saudara bayangkan nggak kalau saudara juga ikut di dalam dan ditutup? Ya saudara bakal tahu semua apa isinya. Bagi orang lain rahasia dan tak tersingkapkan. Tapi bagi saudara sesuatu yang tak terselubung. Oke? Okay? Itu penting sekali. Saya sih nggak ada hal yang lainnya ya di dunia ini yang membuat saya exciting kecuali hal-hal yang menggetarkan di dalam batin. Dan itu yang ingin saya share kepada teman-teman semuanya. Oke, okay. Let's start with 20 minutes ya. Jadi tadi soal nomor 7 katakan Allah itu sumber kemuliaan, ya kan? Dan tapi dia bersemayam di mana? Di mana? Di dalam terang. Saudara ada tahu ukuran terang bagaimana? Panjangnya berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa? Hahaha. Kalau Brian tadi bilang, hahaha. Ya, jadi saudara nggak tahu, ya. Coba di dalam terang, dia bersemayam di dalam terang. Di mana itu? Seperti apa itu? Saudara bisa apa? Stretch imajinasi saudara, ya. Coba kembangkan kapasitas pikir gitu ya. Apa? Fantasi gitu, imajinasi di dalam terang yang tak terhampiri. Nah, saudara kalau ingat kata bersemayam di dalam terang, Wahyu 21:23 katakan begini, dan kota itu tidak perlu matahari. Ya, karena apa? Karena ayo, karena kemuliaan Allah yang meneranginya. Kemuliaan Allah meneranginya. Jadi Pak Tadus bisa connect di situ ya. Jadi dia bersemayam dalam terang. Sementara di sisi sini tak perlu matahari yang katanya sumber terang, tetapi ya dia yang meneranginya. Kita bisa simpulkan dong
bahwa dia ada di dalam kota yang mulia itu. Wah, Alkitab memang luar biasa ya. Itulah makanan jiwa kita, saudara ya. Tubuh ini pasti sakit ya, pasti sakit karena dia punya siklus kan. Siklus untuk apa? Untuk masuk ke dalam fase-fase fase-fase yang membuat dia harus membuang sesuatu. Dia pasti itu, pasti masuk. Ya, aus, lelah gitu ya. Dia masuk ke dalam situ. Gitu. Nah, jadi dan keadaan di sekitar kita tidak selalu seperti yang kita harapkan, gitu ya. Kadang-kadang kita mau keluar terus hujan, kita nggak suka dong. Waduh, hujan. Coba kita lagi tabur benih gitu, ya. Terus kering, kita bilang, wah kering, nggak ada hujan. Ya, nggak selalu sama yang seperti kita harapkan. Kita kerja, kuliah, sekolah, pakaian udah kotor semua, ya, nggak ada pakaian bersih. Terus hujan, kita mau jemur, nggak bisa. Kita mau kering kan, tapi ketika kita mau olahraga, kita mau supaya lebih teduh, kan, tidak terlalu terik, kita komplain sama terik matahari. Pada saat ada jemuran yang tidak kering, kita komplain sama tidak ada terik gitu matahari. Ya, jadi ada unexpected, ada hal-hal yang kita tidak harapkan terjadi. So itu seperti yin yang, hitam putih atau roller coaster itu ular. Ya, turun naik, turun naik. Nah, saudara, tak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi kan di tengah-tengah kehidupan ini. Makanya Sang Pencipta itu yang tahu persis isi batinmu, dia mendesain satu perjalanan. Namanya PP, bukan pulang pergi, perjalanan pulang. Oke? Jadi dia mendesain perjalanan pulang. Jangan saudara PP, saya mau PP Pak. Loh, pulang pergi dong. Ya, pergi pulang. Jangan. Ya, perjalanan pulang. Kita perjalanan pulang. Dia desain itu. Nah, saudara, sebelum pulang dipersiapkan. Ya. Dan dunia ini akan lenyap. Tapi kasih tinggal tetap. Ya, jadi ada desain yang Allah sendiri yang adalah kasih itu membuat perjalanan pulang ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita mau pelajari itu adalah kita harus benar-benar tahu ke tempat kemana kita pulang itu. Nah, tadi ya, saudara ya, Allah itu adalah sumber dari kemuliaan, tetapi dia ada bersemayam dari dalam terang yang tak terhampiri. Nah, mari kita belajar sedikit di situ ya. Saudara, supaya apa? Semakin kenal Bapa itu. You have to know your father, ya. Mari kita belajar di situ ya. Jadi, kemarin kita sudah baca beberapa ayat, tetapi saya ingin lebih dalam lagi ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Saudara perhatikan itu. Artinya maut dan kerajaan maut itu tidak menjadi esensi dari Allah. Oke? Tidak menjadi esensi dari Allah. Jadi kalau saudara anak-anak Allah, memang saudara harus dilepaskan dari keadaan maut dan kerajaan maut. Memang keadaan kita belum nyata kelak. 1 Yohanes 3 ayat 2 kan? Anak-anak Allah. Tapi satu saat nanti, kita menantikan Sang Juru Selamat untuk katanya apa? Mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa
dikatakan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi Allah, ya, yang satu-satunya tidak takluk kepada maut ini, esensinya dia mau supaya anak-anaknya juga tidak takluk kepada maut lagi, gitu ya. Untuk itulah dia buat perjalanan pulang ke rumahnya. Nah, ini sangat penting, saudara, bahwa agenda skenario Allah sesungguhnya itu, ya, di dalam kitab Yesaya 42, ya, akulah juru selamat, akulah yang membuat desain, inisiator, akulah yang orchestrator dari perjalanan pulang ini, ya, akulah juru selamat, akulah penebusmu sebenarnya, ya, akulah penebusmu. Artinya apa, saudara, kalau Allah itu penebus kita? Dia pemilik kita, gitu ya, sehingga dia tebus miliknya itu, ya. Oke. Jadi dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, sehingga saudara terasosiasi dengan kalau saudara anak-anak Allah, Allah mau supaya saudara tidak ada lagi maut. Wahyu 21, ya, dan maut tidak ada lagi. Wah, ini luar biasa, ya. Saya tidak kemana-mana, baru kali frasa pertama, ya. Jadi esensi Allah itu tidak takluk kepada maut, sehingga kalau kau anak-anak Allah, sekalipun keadaan kita belum nyata seperti nantinya, tapi engkau didesain untuk, dan maut tidak ada lagi. Ya, oke, catat itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dia adalah sumber kemuliaan, tetapi di dalam terang yang tak terhampiri. Tadi saya sudah jelaskan ini, ya, menarik, ya. Terang, dimensinya apa terang itu? Ya, kalau saudara baca di Wahyu 21 ayat 23 itu, dan matahari tidak ada di dalamnya, di dalam kota yang mulia itu. Tetapi terang Allah, tetapi kemuliaan Allah menerangi. Wah, luar biasa, ya. Berarti yang dimaksud terang di sini adalah apa, saudara? Suasana penuh kemuliaan, dan itu pasti ada di kota yang mulia. Ada bicara tak terhampiri, simpan kata-kata tak terhampiri. Bagaimana itu ceritanya? Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 berkata, saudara, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes 5 ayat 37, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Keluaran 33 ayat 20, kalau engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Wih, mengerikan kan, saudara, ya? Ini tak terhampiri. Katanya kalau memandang dia tidak akan dapat hidup. Lu gimana? Ya, saudara simpan kata-kata itu, ya. Karena tiba-tiba nih ada kenyataan lain yang bisa kita yang bisa kita lihat gitu. Jadi pasti ada sesuatu di balik semua ini. Hosea 11 ayat 9 berkata, aku nih Allah dan bukan manusia. Jadi esensi Allah itu ya bukan manusia, bukan makhluk, ya. Aku ini yang kudus, ya. Aku ini yang kudus. Bilangan 23 ayat 19, aku bukanlah manusia sehingga aku berdusta. Ya, nih. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan manusia sehingga ia menyesal. Selain itu, saudara, Allah itu esensinya dia adalah pencipta. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah Raja dan penebus Israel. Ya. 2 Samuel 7 ayat 22, tidak ada yang sama seperti engkau, tidak ada Allah selain engkau. Jadi satu-satunya memang, saudara, ya. Wahyu 1 ayat 8,
Aku yang ada, yang sudah ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa, esensi Allah. Akulah yang menciptakan langit, membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Ya, Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Saudara perhatikan, seorang diri, satu-satunya, tidak ada yang mendampingi aku. Ingat ya, ingat kata-kata itu. Seorang diri, tidak ada yang mendampingi aku. Jadi tidak ada dua orang, atau apalagi tiga, enggak. Sendiri. Jadi Allah menciptakan itu sendiri. Oke? Allah menciptakan itu sendiri. Ya. Jadi banyak orang yang tafsirkan Kejadian 1 ayat 1 dan 2 gitu ya. Enggak, sendiri. Dia sendiri. Oke? Nanti saudara kalau ada pertanyaan simpan ya. Nah, tapi saudara dia itu tak terhampiri. Kalau kamu melihat wajahnya, kamu akan mati. Nah, tetapi di Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dia katakan gini. Sebab di dalam dia kita hidup. Loh, saudara. Kita bergerak dan kita ada. Bagaimana sih? Ya, dia di terang yang tak terhampiri, tapi tiba-tiba di dalam dia kita hidup. Kita bergerak, kita ada. Dia adalah Allah, yaitu Bapa, yang adalah sumber, yang adalah daripadanya segala sesuatu, yang daripadanya segala sesuatu, dia sumber, yang untuk dia kita hidup. Untuk dia kita hidup. Sehingga saudara, ya, setiap orang yang ingin hidup di dalam dia, bergerak di dalam dia, di dalam dia kita ada katanya, saudara. Artinya kita ada di dalam dia. Ini ada satu ayat yang saya tidak cantumkan di sini ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Gitu. Tapi katanya tadi tak terhampiri. Dan kalau kamu melihat, kamu akan mati. Nah, ada satu cara dan jalan. Nah ini saudara ya. Yaitu iman. Nah saudara ya, yaitu iman. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. 1 Korintus 2 ayat 11. Demikian pula, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kalau ada keadaan di mana Allah itu tak terhampiri, tetapi tiba-tiba dikatakan di dalam dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Ada rahasia di sini. Nah, kalau kita lihat dalam dua ayat ini, rupanya ada kata iman. Dan kemudian ada kata di dalam diri Allah, ya, apa yang terdapat di dalam dia, roh Allah menyatakannya. Nah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan apa katanya? Bait Roh Roh Kudus. Allah. Iya, enggak lah. Dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Oke? Jadi, dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Nah, kalau roh Allah berdiam di dalam kamu, konsekuensi logisnya apa, saudara? Dia akan memberitahu, ya. Dia akan memberitahu tentang Allah. Oke? Amin. Jadi Allah ada di terang yang tak terhampiri. Tetapi kalau di dalam kamu ada roh Allah itu akan menyatakannya, menyingkapkannya kepada kamu. Nah, selain itu, saudara, itu nggak bisa terjadi secara demikian. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak tiba-tiba bisa terjadi demikian?
Karena Allah dan manusia putus hubungan kan? Ya, tidak berdamai karena pelanggaran. Nah, jadi ada satu cara, yaitu melalui anak tunggal Allah yang menyatakannya, ya. Yohanes 1 ayat 18 ya. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, ya. Ini loh lihatnya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ia, anak tunggal itu, yang namanya Yesus, adalah gambaran Allah. Ini kalau dalam bahasa Greeknya, saudara, icon. Jadi saudara bisa tahu ya, icon. Ya, icon. Ini icon. Ya. Jadi gambaran. Kalau ikonnya, saudara tahu icon nggak? Icon. Kalau kita di laptop tuh ada icon. Kita belum lihat, tapi ikonnya ada. Nah, dia adalah gambar Allah. Itu sudah di dalamannya belum? Oh, di dalamnya tuh saudara ya. Bayangkan ya, ada icon ya di HP saudara itu ada ya. Lambang apa? Kok lambang sih? Ikonnya itu apa? Simbol ya. Simbol-simbol aplikasi ada kan? Simbol-simbolnya ya. Ini WhatsApp, ini apa? Tapi apakah sudah semuanya saudara lihat? Belum. Ini hanya gambarannya. Ketika saudara masuk, wah, menjelajah di dalam, ya tergantung sedalam, sejauh, selebar, setinggi apa saudara menjelajah baru tahu. Di sanalah roh Allah mengambil posisi gitu, saudara, yang tadi itu. Ya, menyatakannya, menyingkapkannya kepada saya dan saudara. Tapi tidak luput dari sang sumber adalah Allah dan anak Allah yang menyatakannya gitu, yaitu apa? Firman yang ada di dalam anak yang kemudian dinyatakan melalui pekerjaan dari roh Allah ini. Makanya roh Allah tidak bekerja, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari setiap apa yang dikatakan oleh anak tunggal Allah, yaitu apa? Firman-Nya Allah. Ya, kita lanjut ya. 2 menit lagi. Ibrani 1 ayat 3 berkata, Yesus itu adalah cahaya kemuliaannya Allah. Nah, muncul ya. Pertama gambar aja, icon. Tiba-tiba cahaya kemuliaan. Nah, berarti ada sesuatu yang berubah di sini. Apa yang berubah? Pasti ada firman di dalam ini, ya. Firman yang adalah realita konkret daripada Allah yang digenapi di dalam anak tunggalnya gitu. Yang dimana anak tunggalnya ini kepenuhan oleh apa? Oleh Allah. Apanya? Firman-Nya gitu, sehingga tiba-tiba muncul cahaya kemuliaan Allah. Loh, saudara, berarti ini ya. Makanya dikatakan di dalam kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan kemuliaan Allah menerangi kota itu. Amin. Dan saudara bisa lihat kemuliaan Allah menerangi kota itu, dan anak domba itu adalah lampunya. Anak domba itu adalah cahaya. Nah, sebenarnya bagusnya Pak Tadus di sini diterjemahkan gini nih. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba adalah cahayanya. Nah, itu loh. Ya. Wah, dari sini-sini jadi kita dapat. Nah, slide terakhir saudara. Nah, siap-siap ini ya, Rahel. Nah, di 2 Korintus 4 ayat 4 nih, saudara. Jadi ada sesuatu kan, saudara bisa lihat nggak? Di terang yang tak terhampiri, kalau kau lihat, kau mati. Tiba-tiba diam di dalam gue, meledak dong gue kalau gitu. Nah, kan gitu kan? Lihat aja mati, tiba-tiba diam di dalam saya. Gimana ceritanya? Pasti ada rahasianya. Inilah rahasia itu kan, yaitu tetapi orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, firman Tuhan itu tentang kemuliaan Kristus yang adalah icon Allah, gambaran Allah. Nggak bisa. Kita lanjut ya, ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap terbit terang. Dari dalam gelap terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hatimu. Tak terhampiri. Tiba-tiba di dalam hati. Ada apa ini?
supaya kita beroleh terang. Dari apa? Pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, saudara, ini ayatnya, 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi hal yang terjadi di ayat yang keempat ini apa, saudara? Yang bagian atas ini 24. Pikiran mereka itu telah menjadi tumpul. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Mereka membaca perjanjian lama. Mereka membaca Injil bisa saja melihat cahaya Injil, tidak bisa melihat cahaya Injil. Mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Makanya dikatakan di Kolose 1 ayat 27, saya tutup dengan ayat ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan Allah yang tadi duduk di dalam bermain dalam terang yang tak terhampiri itu, betapa kaya dan mulianya rahasia, ini rahasia itu, di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ada sesuatu yang tersingkap di sini. Nah, untuk bagian ini saya minta Rahel yang cerita. Silakan. Oke. Shalom semuanya. Ya, salam. Eh, Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya mau membagikan sebenarnya ini kebenaran yang sudah kita pelajari di Zoom, dan kebetulan tadi siang itu di mata kuliah dosen saya itu sebenarnya mau ngajar tentang akal sehat, tapi tiba-tiba dia kayak nyambungin ke eh, kalau dibilang materi bukan materi karena itu kayak benar-benar diwahyukan gitu ke dia, maksudnya dia dapat dari Tuhan gitu. Eh, dan dan itu sebelumnya kami dikasih tugas. Sebelumnya kami dikasih tugas kayak dalam makalah berpikir itu tentang akal budi. Dan itu juga kita sudah belajar di sini tentang betapa pentingnya akal budi kita dalam perjalanan kita gitu. Nah, di situ ada penjelasan dari makalah itu yang mengatakan bahwa orang Yahudi pada saat itu, zaman Perjanjian Baru, itu tidak percaya kepada Yesus karena mereka salah memahami Taurat, atau mereka salah memahami, ya waktu itu cuma ada Taurat. Mereka di situ dijelaskan mereka salah memahami Taurat. Nah, dari tugas kami itu disuruh yang tidak disetujui atau yang kalimat yang tidak dipahami gitu. Dan saya memilih yang tidak disetujui. Hasilnya bukan tidak disetujui, tapi saya hanya menanggapi saja dari pernyataan itu tentang apa? Tentang yang salah memahami itu. Karena saya juga sudah dapat di sini, jadi ya saya tuangkan ke situ gitu. Yang itu apa namanya? Yang pikiran itu masih terselubung, mata rohaninya itu ditutupi oleh ilah-ilah zaman. Nah, itu saya tanggapi bahwa eh, sebenarnya mereka tidak hanya salah memahami Taurat, justru mereka sangat paham dengan Taurat gitu. Tetapi yang lebih mendasar adalah
eh, saya kasih referensi ayatnya itu dari yang 2 Korintus 3 ayat 14. Tapi sebenarnya keseluruhannya itu kan 2 Korintus 3. Jadi saya kasih 2 Korintus 3 ayat 14 dan saya bahas itu di situ di jawaban saya bahwa situ tuh yang 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 saya tanggapi sebenarnya bukan karena salah memahami tapi karena pikiran mereka itu terselubung gitu. Tapi belum nggak tahu apakah sudah dibaca, tapi tiba-tiba tadi pagi waktu Pak itu masuk, dia langsung kayak aku ada apa ya? Aku ada hal baru katanya. Terus dia langsung kasih pertanyaan, menurut kalian kebenaran itu apa katanya. Dan dia malah nyuruh untuk tidak usah sebut, langsung jawab dalam hati aja katanya. Dan setelah itu dia menjawabnya sendiri, katanya kebenaran itu tidak akan bisa disebut kebenaran kalau em, tidak akan bisa disebut kebenaran kalau kebenaran itu tidak diperjuangkan gitu. Kalau hal yang kita anggap benar itu tidak diperjuangkan gitu. Sampai bahkan lebih ekstrim dia bilang em, kalau kita tidak perjuangkan dengan keringat, air mata dan darah gitu. Tapi dia malah lebih lanjut lagi ke tentang dari manusia. Manusia itu terdiri dari tiga, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu trikotomi, dan yang dikotomi itu yang lahiriah dan batiniah. Nah, di situ dia jelaskan kalau tubuh kita, eh, kalau roh kita mengkonsumsi hal-hal yang rohani, tapi dia jelaskan dulu yang rohani. Kayak rohani itu bukan eh, rohani itu berasal dari pewahyuan katanya. Di rohani itu berasal dari pewahyuan, bukan bukan eh, kayak membedakan gitu yang duniawi dan rohani. Katanya kalau kalau misalnya kita bercita-cita sebagai guru, sebagai dokter, atau apapun cita-cita yang duniawi itu bukan berarti duniawi berarti negatif, tapi positif juga itu netral, bukan berarti itu tuh negatif katanya. Jadi tidak bisa juga kita bilang duniawi kalau eh, tidak bisa kita bilang itu duniawi karena di sisi lain kita juga membutuhkan itu katanya. Dan dia pakai ayat Roma 12 ayat 1 dan 2 itu, apalagi yang bagian kedua itu, yang eh, apa tentang tentang apa ya itu? Tentang eh, tentang apa? Jauhkan diri dari hal-hal duniawi itu. Tapi yang lebih menarik adalah em, dia kaitkan dengan Paulus. Ya, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Nah, di situ kata dunia di situ bukan hanya ya, berkaitan dengan yang negatif, tapi ada yang netral kayak kayak kita makan itu kan duniawi, tapi itu tidak kayak dikaitkan dengan kayak grafik matematika yang negatif sama positif. Tapi kalau itu yang menjadi contoh roh eh, antara hubungan rohani dan duniawi. Dan apa dia jiwa kita kan terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi katanya kalau jiwa kita
dan itu dia baru dapatkan, sedangkan saya sudah pahami itu waktu di sini. Jadi waktu dia jelaskan, dia bilang, mungkin kalian belum tahu ini, kalian mungkin jiwa kalian mungkin nggak tenang nih dengar kebenaran ini katanya. Tapi kalau aku kayak bias, kayak santai gitu karena aku udah paham gitu. Jadi em, jadi dia jelaskan, pikir misalnya roh itu bekerja dengan benar kalau roh kita itu bekerja dengan benar kalau pikiran kita itu mengkonsumsi hal-hal yang terang katanya. Lebih eh, pikiran kita mengkonsumsi hal-hal yang rohani. Tapi kalau pikiran kita, jiwa kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak benar, berarti roh kita akan gelap katanya gitu. Dan itu benar, memang benar gitu. Eh, Setelah itu dia jelaskan tentang rohani. Dan rohani itu dia bilang bukan apa? Rohani itu bukan kayak kita nyanyi-nyanyi atau roh itu tidak bisa dipelajari. Maksudnya, oh iya, katanya rohani itu tidak bisa dipelajari dari apalagi kan kaitannya dengan kami teologi. Eh, hmm, Kaitannya dengan teologi, jadi dia bahas tentang hermeneutik, jadi ilmu tentang berkhotbah. Jadi rohani itu nggak bisa didapatkan dari sekolah teologi dan mata kuliah hermeneutik katanya. Jadi setelah itu baru dia langsung kaitkan dengan kejadian Saulus, terus kejadian Saulus saat dia ke Damsyik. Itu kan Saulus itu ke Damsyik. Paulus itu kan termasuk orang Farisi yang benar-benar taat pada agama. Jadi dia menjelaskan pakai Saulus yang tentang rohani ini, tentang pewahyuan rohani. Jadi ya ceritakanlah tentang awalnya kenapa dia pergi ke Damsyik, ceritakan pokoknya secara spesifik sampai bagaimana dia bisa jatuh dari kuda gitu. Dan kami tuh menjawab bahwa dia tuh melihat cahaya yang sangat terang gitu. Dan dia bilang bahwa kenapa cahaya itu bisa terang katanya. Em, saya mau jawab sebenarnya, tapi dia langsung jawab duluan gitu. Maksudnya dia jawab sendiri pertanyaannya. Karena Allah itu adalah terang yang tidak terhampiri katanya. Gitu. Jadi eh, setelah itu di situ sebenarnya Paulus itu sedang mengalami pewahyuan rohani katanya. Eh, Kalian tahu kan kalau Paulus itu benar-benar Farisi yang mengerti tentang hukum Taurat, sangat mengerti katanya. Tapi dia tidak mengerti dengan tentang Yesus gitu. Itu kenapa katanya? Eh, Dia langsung kasih tahu ayat 2 Korintus 3 ayat 14. Dan kebetulan itu saya jawab di soal itu lebih dulu, udah seminggu, 2 minggu lalu. Saya jawab itu dengan 2 Korintus 3 ayat 14. Dan saya pikir mungkin dia baca jawaban saya, jadi dia bahas ini hari ini gitu. Tapi akhirnya dia malah jawab kalau dia malah ngasih tahu kalau dia dapat, wah, deh kayak dapat dari Tuhan gitu. Padahal kayak pikir aku itu kayaknya ini dari jawaban saya, jadi dia bahas hari ini gitu. Jadi kayak gimana ya? Terus em, kembali ke Paulus tadi, terus dia eh, itu kenapa gitu. Terus kami baca yang ayat tadi itu 2 Korintus 3 ayat 14. Itu kenapa itu katanya. Jadi saya jawab eh, itu karena ada selubung mata rohaninya ditutupi oleh ilah-ilah zaman gitu. Setelah itu
Iya, karena ada selubung. Jadi mereka itu, jadi Paulus tidak bisa mengenal Yesus waktu itu katanya. Tapi pada saat dia sudah dihampiri oleh Roh Allah dengan cara yang tadi saya ceritakan, itu akhirnya dia bisa melihat dan mengerti tentang Yesus yang dia aniaya itu adalah Tuhan yang harus disembah gitu. Itu karena selubung itu sudah dibukakan dari mata hatinya dia, mata rohaninya katanya. Dan waktu saya dengar tadi siang waktu dia jelaskan itu kayak tegang, kayak gimana ya? Kayak tegang banget. Kok bisa gitu ya? Kok bisa sih bisa sama walaupun dia maksudnya dia baru tahu, baru dapat tapi kok bisa sama gitu. Itu kayak menandakan bahwa Roh Kudus itu benar-benar mengerjakan kebenaran itu untuk eh, kebenaran itu untuk setiap orang gitu. Jadi eh, dan mungkin di kelas saya teologi A itu yang pahami itu hanya saya sebenarnya, karena setelah dia jelaskan itu teman-teman lagi sedang bertanya eh, pewahyuan itu apa, enggak, maksudnya selubung itu apa gitu kan. Jadi tapi yang saya tanyakan itu, yang saya bingung itu, katanya pewahyuan rohani itu, pertama dia jelaskan katanya pewahyuan rohani itu harus kayak kayak didatangi Tuhan gitu kan. Tapi kayak saya nggak setuju gitu karena eh, yang dia jelaskan itu kayak sesuai gitu dengan pengalaman saya kan. Dan dia kasih juga ayat bagaimana, kan ada yang nanya bagaimana kita eh, bisa mendapatkan pewahyuan rohani. Dan itu dikasih Efesus 1 ayat 17, yaitu kita harus meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, dan itu kayak persis gitu dengan pengalaman saya. Sedangkan jadi eh, terus saya tanya, apakah pewahyuan itu harus seperti kayak hal-hal yang temporal kayak seperti ada cahaya atau dihampiri dengan secara seperti mujizat gitu. Jadi dia jawab pewahyuan itu bisa begitu, tapi bisa bertahap, kayak bertahap-bertahap gitu. Gak harus kayak benar-benar kayak langsung didatangi, tapi secara bertahap katanya. Dan itu saya baru puas karena nggak seperti yang saya alami kan gitu. Jadi saya kesaksian tadi siang sih. Jadi tapi ada yang nanya selubung itu apa gitu. Jadi dijelaskan bahwa em, selubung itu kayak dijelaskan tentang Raja Herodes yang waktu kelahiran Yesus mau bunuh bayi-bayi itu. Nah, itu dan waktu dia tanya, Herodes kan tanya ke ahli Taurat yang bekerja di istananya. Dan sedangkan ahli Taurat yang ada di istananya itu benar-benar mengerti tentang hukum Taurat dan tahu bahwa raja dari raja yang lahir di Bethlehem itu benar-benar ada dan mereka mengerti itu. Tapi yang menjadi penghalang adalah Raja Herodes, Raja Herodes itu tidak suka, tidak suka. Jadi itu yang menjadi penghalang katanya. Itu yang menjadi penghalang em, kenapa mereka ahli Taurat itu tidak mau pergi menyembah. Tapi saya kurang setuju dengan itu. Kalau mereka mau benar-benar tahu tentang kelahiran, bahwa yang lahir itu benar-benar apa? Membawa apa namanya? eh, juru selamat. Kalau mereka tahu bahwa yang lahir itu adalah juru selamat, pasti mereka pergi menyembah kalau pikiran mereka itu benar-benar dibukakan. Tapi yang dijelaskan tadi siang itu kayak karena Herodesnya nggak mau di
nggak mau karena ahli Taurat itu bekerja di istananya, makanya mereka nggak pergi gitu katanya. Tapi saya nggak tanggapi karena kayak nggak dikasih kesempatan gitu. Terus ada lagi yang bertanya, apakah pewahyuan itu dikasih kepada semua orang katanya? Dan apakah eh Ya, teman-teman semua dengar tadi kesaksiannya ya. Ada yang mau bertanya nggak? Apa yang kalian dapat? Wow, luar biasa ya. Silakan, Pak. Tidak, saya tidak ada pertanyaan. Ya, pewahyuan kan sama dengan rema ya. Silakan, Pak. Yang didapat seperti apa? Oh, oke, lanjut, Vanes. Ya, ya. Jadi ada yang bertanya, apakah pewahyuan itu harus ke semua orang gitu? Jadi dijelaskan bahwa pewahyuan itu tergantung nggak, semuanya nggak sama, semua orang nggak sama, beda-beda, tergantung seberapa kita merindukan kebenaran itu, merindukan untuk mengenal Tuhan gitu. Jadi itulah porsi kayak sempurna kita nggak harus sama semua orang. Jadi itu yang dijelaskannya dan itu memang benar gitu kan. Dan saya kayak nangkap sih, aku belum nangkap bahwa itu termasuk kayak rema gitu. Itu udah akhir-akhir banget, kayak udah habis jam baru aku nangkap, oh kayaknya ini kayak termasuk rema nggak sih gitu. Tapi si paknya nggak ngomong gitu, nggak ngomong kalau itu rema gitu. Jadi yang saya mau sampaikan di akhir ini gitu, karena dikit lagi mau dimatiin lampunya. Jadi eh, maksud saya Roh Kudus itu bisa menyingkapkan hal yang sama gitu kepada dosen saya yang sudah saya terima di sini dan banyak banget yang saya terima dari Zoom dan itu sangat membantu saya dalam kuliah gitu. Jadi itu yang membuat saya kayak apa ya, lebih unggul gitu karena saya udah punya dasar dan teman-teman yang lain itu masih dasar untuk hal Alkitabiah itu masih kurang gitu. Jadi saya sangat bersyukur bisa belajar, karena sudah belajar di sini dan itu sangat membantu saya dalam kuliah. Apalagi nanti semester 2 itu akan ada pembahasan tentang wahyu yang simbol-simbol itu sangkakala, simbol-simbol apa eh, tujuh cawan murka dan materai itu akan dibahas nanti dan itu saya sangat kayak excited gitu waktu udah dikasih tahu apa yang mau dipelajari di semester karena itu saya sangat senang karena saya udah ada materinya gitu. Itu saja sih. Kayaknya Muyet bagus banget. Saya bisa ada dasar dari sini gitu. Bisa bisa kepakai gitu di sana. Terima kasih. ya, puji Tuhan. Luar biasa. Berikan tepuk Puji tangan, Tuhan, teman-teman. terima kasih. Haleluya. Iya, silakan teman-teman. Ada yang mau menyampaikan sesuatu?
Ya, yang pertama dari saya, puji Tuhan karena tidak kebetulan Tuhan mengikutkan setiap kita di Zoom ini untuk kita mendapatkan kebenaran yang murni, kebenaran yang betul-betul diwahyukan dari Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan yang membuka pikiran, tidak ada satupun yang dapat mengerti. Ya. Terima kasih untuk sharingnya, Vanes. Teman-teman yang lain, ada? Silakan. Mira dapat apa? Elsa, silakan. Ada? Elsa. Shalom. Saya nggak menanggapi, cuman saya kayak apa ya? Saya nggak bisa berkata-kata ya. Aduh, kayak luar biasa gitu. eh Ilmu yang sudah kita dapat di sini gitu. Maksudnya, kalau kita sampai, saya mikir gini, kalau kita sampai nggak dapat apa-apa gitu dari Zoom gitu kayak, wah, karena itu kan materi kita udah belajar nih, sudah akhir, kita ulang lagi dari awal, kita udah bolak-balik. Kalau kita nggak dapat apa-apa, sementara anak STT kan baru macam mereka ditanya masih bingung-bingung gitu buat jawab. Tapi kita di sini sebenarnya itu udah sebenarnya udah jadi makanan gitu, makanan kita karena kita setiap malam loh. Kita tuh setiap malam itu menurut saya, wah itu kayak tadi saya kayak mau menangis. Ah, keren banget sih cuman saya mau bilang terima kasih buat mentor-mentor kita yang luar biasa. Wah, meluangkan waktu, pokoknya semuanya untuk Tuhan, untuk mendidik kami yang yang tadinya dari nggak tahu apa-apa, nggak tahu kebenaran, sampai tahu kebenaran. Dan yang saya pahami sekarang itu karena kan di materi kita itu sampai kita mengenakan firman gitu. Wah itu saya selama ini kayak mikir gimana ya kalau kita, karena Bapak Hens bilang kalau Yesus bisa duduk dan berdiri di samping, bisa duduk dan berdiri di sebelah kanan Bapak, kita juga pasti bisa kalau kita mengenakan firman. Yesus yang sama mengenakan firman, Yesus bisa menang, kita juga bisa menang kalau kita Wow, mengenakan amin, firman. amin, amin. Gitu, itu mungkin yang menjadi perjuangan dalam hidup saya, yaitu mengenakan firman. Untuk menjadi serupa dengan Yesus, dipermuliakan. Amin. Tetap semangat. Iya, luar biasa ya, teman-teman. Yang lain gimana? Yang lain, ayo, teman-teman dapat apa tadi? Eh, Amanda, boleh say something, sampaikan sesuatu. Let's go. Ada yang didapat tadi? Yuli dapat apa tadi dari Anes? Silakan Yuli. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya, dari sini, di sini saya banyak belajar kebenaran firman Tuhan dari mentor-mentor kita, firman Tuhan. Dan di sini, jujur, dari sini saya lebih tahu banyak firman Tuhan di sini. Jadi
dari terima kasih buat Pak Hes dan Pak Anton, Bapak Stefanus, dan Bapak Tadus, Bapak Lepri, materi-materi yang disebut kepada kami sangat luar biasa, dan di sini kami banyak belajar firman Tuhan. Itu hidup kita bukannya di dunia ini, tapi di dalam kerjaan surga. Jadi kita berlari-lari untuk mengikuti firman Tuhan, itu mengenal firman Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan di situ saya banyak belajar bahwa setiap hari membaca firman Tuhan dan merenungkan dalam hidup saya bahwa hidup ini yang sementara, jadi harus berkaitan dengan hidup dengan Kristus, supaya hidup bersama dengan Kristus dan dunia akan bersama dengan Kristus di rumah Bapa. Jadi terharu sekali dengan Kak Vanes, materi yang sudah disampaikan oleh mentor kita. Terima kasih. Dan kita sudah banyak belajar dari kebenaran Tuhan di sini. Ini tidak saya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Itu memang hidup itu perjuangan, berjuang untuk belajar. Kenapa harus belajar? Kenapa harus belajar? Karena kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar. Ya, kita harus belajar karena kita harus mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan itu dengan benar, maka kita pasti akan semakin mengasihi Dia. Bagaimana caranya? Terbukti cara mengasihi kita setelah kita mengenal Allah Bapa kita di surga dengan lebih dalam, maka cara kita mengasihi itu pasti kita mau mengikuti semua kehendaknya. Kita pasti mau mengikuti firman-Nya itu di dalam hidup kita. Dan itu tidak mudah. Amin. Teman-teman, pasti ada proses di perjalanan itu. Ya. Ada proses, tetapi yang harus jadi mental kita adalah hamba. Hamba itu selalu taat seperti Yesus. Itu iblis nggak tinggal diam. Ya, iblis tidak tinggal diam ketika orang mau semakin dipenuhi kebenaran. Iblis tidak tinggal diam. Serius, saya mau bilang ini. Pasti dia buat segala sesuatu untuk ada orang mundur dari status jadi murid. Tidak gampang loh. Ini tiap malam kita belajar. Hasilnya salah satu Vanes. Teman-teman dengar sendiri, ya kan? Dia bertekun sehingga saya sudah sampaikan ya, jadi the best leader. The best leader itu pemimpin terbaik di kelasnya. Itu bukan hanya karakter, tapi pengetahuan. Ingat ya. Dia udah bilang tadi, dia udah dapat di Zoom. Tiap malam loh. Nah, itu ada proses untuk sampai satu tujuan. Dan tujuan yang didapat sekarang itu belum titik. Karena kenapa? Bapak kita itu unlimited. Ya. Iya betul. Ada stiker ya yang apa? Aduh. Gimana? Sebutkan dong. Yang berani berjuang. Yang berjuang Yes. menang. Iya. Nah, berjuang tuh bayar harga, teman-teman. Ini hati disalib. Salib. Jangan baper. Ya, sedikit-sedikit baper. Wah, iblis tepuk tangan. Pasti nggak sampai di tujuan. Amin, amin, amin. Yes. Yes. Harus punya mental baja. Ya, itu adalah hamba. Nah, itu hamba. Itu namanya menderita. Itu namanya salibkan daging ini. Salibkan hati ini.
Hati ini kan berbahaya kalau tidak dijaga. Ya, amin, amin, amin. Nah, jadi murid itu ada proses di dalamnya. Prosesnya apa? Jadi hamba, bertekun, disiplin belajar. Harus itu. Kalau mau, Tuhan pakai. Amin, amin, amin. Semakin akan ditambah-tambahkan ketika kita punya hati hamba. Ya, hati hamba. Itu kalau yang dibilang Vanes bahwa di Zoom kita dapat untung udah belajar di Zoom kita, bukan hanya Vanes. Saya juga banyak tentang pengajaran ya yang tadinya belum saya dapat. Sekarang Yanti. Silakan Yanti. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sharing dari Kak Fanya sangat luar biasa. Mungkin itu juga beberapa kali kami alami kalau memang pewahyu atau roh tuh bukan ada di siapa saja kalau dia memang bertekun dia bertekun di dalam Tuhan. Di mana pada hari Minggu hari Minggu kemarin kami gereja di GSKI itu yang Pak Pendeta khotbah tentang tentang pengakuan iman rasuli. Nah, di yang ini Pak Pendeta khotbahnya tentang baik pertama dari pengakuan iman rasuli yaitu aku percaya kepada Allah Bapa. Nah, di sini yang disampaikan oleh poin penting di aku percaya ini tentang Allah Bapa. Nah, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta itu yang kita terima waktu di hari Sabtu yang Bapak Hens ini sampaikan. Dan pas Bapak Pendeta sampaikan ayat-ayat firman Tuhan persis sekali dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dapat di hari Sabtu. Nah, saya menunggu sekali di ini Allah itu adalah terang yang tak terhampiri, dan Bapak Pendeta menyampaikan itu pada akhir khotbah itu di 1 Timotius 6 ayat 16. Dan memang waktu hari Minggu materinya tentang Allah Bapa dan persis sekali seperti yang kita terima di Zoom. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ya, ya. Langkahmu maju, ya. Ada Tuhan yang pasti menolong kita, ya. Ada Tuhan loh. Saya juga kalau ke gereja pendeta khotbah kita udah ada dasar memang ya. PL saya di kolom chat. Ya, jadi teman-teman bertekunlah di dalam pengajaran rasul-rasul kata firman Tuhan. Nah, kalau sekarang bertekun di dalam pengajaran para mentor. Jangan anggap biasa. Kalau coba baca, Amanda baca Amsal 13 ayat 13, tolong. Dari tadi tersenyum, jadi saya pikir ada yang mau disampaikan. Amsal 13 ayat 13. Perhatikan ini teman-teman. Nggak boleh main-main dengan ayat ini. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Perhatikan ya. Jadi jangan pikir Pak Lepri tidak tahu, Tuhan tahu. Sekalipun Pak Lepri nggak tahu atau mentor tidak tahu, respon kita ya terhadap firman Tuhan tahu. Amin.
Tuhan tahu siapa yang menghormati firman, siapa yang betul-betul menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Amin. Saya harus ngomong begini karena memang harus seperti itu. Amin. Amin. Iya. Siapa yang menghormati? Iya. Kalau katanya tidak mungkin kau hormati Tuhan yang tidak kelihatan kalau pemimpin saja di depanmu tidak kau hormati. Ya. Maaf, dulu saya ketua pemuda di cabang, di pusat pemuda itu, di pusatnya kalau saya hadir saya dibilang sniper. Sniper itu penembak. Karena saya kalau ada anak muda yang memperlihatkan sesuatu sikap yang tidak menunjukkan sikap anak Tuhan, saya langsung ngomong di depan itu. Dan terbukti anak-anak muda yang saya pimpin itu memimpin setelah saya tinggalkan kota itu. Mereka malah memimpin beberapa divisi di pusat. Karena mereka mau rela salib. Wah, mereka mau disalib. Salib apa? Disalib kesombongannya, ya, kebiasaannya yang buruk, mau. Karena mereka tahu Kalepri ini orangnya tegas. Jadi kalau orang mau dipimpin dengan baik, pasti dia hasilnya baik. Percaya? Amin, amin, amin. Amin. Iya. Salah satu musuh terutama manusia itu tidak mau dipimpin. Sehingga dia menganggap dirinya pandai. Nah, itu hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau ya jujur ya, Elsa lahir jadi orang yang serius di dalam Tuhan. Vanes lahir, wow, teman-teman, Vanes ini beberapa kali kalau dibilang cambuk, hanya mungkin cuma lewat kata-kata, tapi itu cambuk. Yesus saja bilang, barang siapa ku kasihi, aku tegur, ku ajar. Betul tidak? Kita harus tahu itu. Kenapa? Karena daging kita ini kadang berontak. Ya, harus begitu. Dia harus tahu dulu prinsip ikut Tuhan itu begitu. Bagaimana mau direndahkan orang di luar kalau sesama di dalam persekutuan saja, di gereja saja kita tidak bisa ditegur sama pemimpin. Betul tidak? Orang keluar gereja pasti melempar kita sama orang di luar sana kalau ditegur. Betul tidak? Harus mau disalib, itu harus salib. Yesus bilang kalau mau ikut aku, sangkal dirimu dulu, pikul salib, sangkal diri dulu. Kalau nggak sangkal diri, aduh, kesombonganmu masih ada. Kalau kesombongan masih ada, firman itu tidak akan bisa tinggal di hati. Amin, 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 amin. Ya, tahu, itu harus tahu prinsipnya. Kalau nggak tahu prinsipnya, pasti susah. Ya, saya pernah dipimpin dan saya tahu artinya dipimpin. Waduh, makanya saya berani ngomong. Saya harus taat sama pemimpin, karena saya tahu pemimpin itu adalah wakilnya Tuhan. Saya ditegur, siap. Sekalipun saya benar, siap. Itu prajurit. Amin. Sehingga kalau seperti itu, pasti kau akan maju terus dalam imanmu. Amin, amin. Iya. Yang kedua, mau belajar, punya cinta ke Yesus, bukan cinta ke manusia. Kalau cinta ke Yesus, berarti menghambakan diri kepada Yesus. Amin. Nah, setelah itu pasti belajar terus, pasti belajar. Ada yang salah dikasih tahu, diluruskan, harus begitu. Tidak mungkin ada orang yang berhasil tanpa dididik. Ingat, tidak ada orang yang bermutu di dalam kerohanian kalau tidak melalui proses pendidikan. Semua harus pendidikan. Amin. Yanti ini sekarang sungguh-sungguh, teman-teman. Lihat nanti dia akan. Sekarang dia punya karunia, kalau teman-teman mau tahu. Karunia penglihatan. Ya, jadi teman-teman jangan tertinggal. Saudara harus kebut gaspol. Semakin saudara teman-teman bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan percayakan banyak hal. You and God, bukan you and me. No, you and God. Anda dan Tuhan. Setuju, katakan amin. Ini bicara tentang saudara dan Tuhan. Amin. Kita ini cuma wakil Tuhan di bumi. Ya. Kepadamu pasti akan diberikan lebih banyak hal-hal rohani. Sehingga orang melihatmu, wah keren ya, rohaninya udah bagus banget. Tiba-tiba orang yang berkelahi dengan omongan, tiba-tiba ngomong. Ya,
harus mengasihi, ya hadir sebagai pendamai di situ. Nah itu baru jempol. Amin, 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 amin. Nah, saya harus sampaikan ini. Iblis itu di luar, waduh, saya sudah dibuka kedoknya nih. Ya, ya, kedok itu harus kita buka. Amin. Ya. Oke, teman-teman, begitu saja. Tetaplah setia. Ingat, kita semua adalah hamba Kristus. Kalau kita hamba Kristus, kita harus berikan hidup kita kepada Kristus untuk belajar dididik sama pemimpin rohani, mentor, supaya jalan-jalanmu adalah jalan-jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Bapa, Engkau mendengar setiap ucapan bibir kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau tidak hanya ada di tahta-Mu, tapi Engkau hadir melalui roh-Mu di dalam kami. Engkau tahu sebelum kami berbicara, dari setiap hati kami, pikiran kami, Engkau tahu. Engkau sudah berkata, barang siapa yang menganggap remeh firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Karena itu kami tahu bahwa firman-Mu itu Engkau sendiri. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kami punya respon yang hormat kepada setiap kebenaran firman itu, dan kami mau taat, sepakat mau melakukannya, dan kami mau salibkan semua keegoisan, kesombongan kami, menyalibkan segala sikap kami yang tidak sesuai kehendak Bapa, maka kami percaya perjalanan kami akan terus berhasil dan beruntung. Kami terus naik. Artinya, naik itu artinya kami semakin dipenuhkan di dalam kebenaran. Sehingga ketika kami berada dimanapun, maka kami bisa memberikan pertanggungjawaban mengenai kebenaran firman-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua, anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Hamba percaya Engkau tidak secara kebetulan memilih setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom ini untuk menjadi anak-anak yang setia dan bertekun dalam komunitas DS, untuk terus memberikan hatinya semakin dididik untuk memiliki hati seperti hamba, dan memiliki hati yang terus berpaut kepada kehendak Allah. Seperti Yesus yang belajar taat, melakukan kehendak Bapanya, sekalipun harus melalui penderitaan. Demikian kami yang menjadi hamba Kristus, kami harus rela menyalibkan segala keinginan daging, keangkuhan hidup kami. Kami harus meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan mau sepenuh hati, 100% mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu akan membawa satu keberhasilan dan keberuntungan di dalam kehidupan kerohanian kami. Kami percaya ketika kerohanian kami diberkati semakin maju, pasti segala sesuatu yang ada dalam hidup kami pasti mengikuti keberhasilan, dan yang terbaik pasti mengikuti hidup kami. Karena ada firman yang hidup itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar berkat rahmat anugerah yang daripada Engkau sendiri Kau curahkan kepada setiap kami anak-anak di dalam discipleship ini, supaya kami semakin masuk di dalam satu pertumbuhan akan pengetahuan yang benar akan Kristus Yesus, dan kami mengalami kepenuhan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah perkuliahanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah saudaramu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dalam kebenaran. Tuhan buat berhasil, Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya engkau menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih.